di pengersa apa. Ikhwan akhwat yang dibawakan Allah Subhanahu wa taala, kabar kita pada syuhur yang ditulis oleh guru kita, huruf yang ketiga Dzulqa'dah adalah alif. Wa amal alifu fi hada syari al akhlaq bi fathil alifi wa sukunil kha. Huruf yang ketiga di dalam bulan Dzulqa'dah, guru kita menjelaskan tentang masalah akhlak. Sering salah saya disampaikan bahwa ketika guru kita membahas satu apapun, ini adalah ilmu bekas dari guru. Guru kita menjelaskan masalah akhlak ya karena beliau sudah berakhlak. Beliau sudah mencontohkan akhlaknya luar biasa, kemudian disampaikan kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlaknya. Kalau ada yang bertanya siapa manusia di kolong langit ini yang hanya paling mulia, tentu jawabannya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah diakui oleh Allah di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, akhlakmu adalah akhlak yang agung luar biasa. Jadi yang dipuji oleh Allah Rasulullah bukan ilmunya, bukan kecerdasannya, bukan apa-apa. Yang dipuji adalah akhlaknya. Nah, sehingga dalam Islam itu akhlak adalah di atas ilmu. Nah, ilmu tanpa akhlak iblis. Nah, maka akhlak ini adalah nomor satu. Dalam beberapa riwayat di antaranya kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah nanya kepada malaikat kepada Nabi Ibrahim, man ana man anta. Siapa kamu, siapa aku? Jawaban Nabi Ibrahim adalah anta Allah wa ana khaliluka. Engkau adalah Allah, aku adalah khalilmu, kekasihmu ya Allah. Ketika Allah nanya kepada Nabi Musa, man ana man anta. Wahai Musa, siapa kamu, siapa aku? Nabi Musa menjawab, engkau adalah Allah wa ana kalimuka. Engkau adalah Allah dan aku adalah kalimu ya Allah. Orang yang langsung bicara dengan engkau. Ketika Allah tanya kepada Nabi Isa, siapa aku, siapa engkau? Jawaban daripada Nabi Isa, anta Allah wa ana ruhuka. Aku adalah ruhmu ya Allah. Jadi ketiga Nabi ini ketika ditanya, jabatannya keluar. Gelarnya dikeluarin. Khaliluka, kalimuka, ruhuka. Tetapi ketika Allah nanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, man ana, man anda, siapa engkau, siapa aku? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, anta Allah, engkau adalah Allah, wa ana abduka. Sedangkan aku adalah hambamu, ya Allah. Hambamu. Ya. Jadi ini ketawaduan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi yang lain gelarnya diberikan. Tidak salah. Itu adalah anugerah dari Allah. Tapi Rasulullah menjawabnya, ana abduka, saya adalah hambamu ya Allah. Bisa saja Rasul menjawab, ana habibuka, ana wali kekasihmu ya Allah. Aku adalah Rasulmu. Tapi itu tidak dijawab, tidak disampaikan. Rasulullah menjawab, ana abduka, aku adalah hambamu ya Allah. Nah, ini jawaban yang luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam satu riwayat belum diangkat menjadi Rasul, tapi ibadahnya luar biasa. Tidak ada pamrih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini terjadi sebelum diangkat jadi Rasul. Sehingga Allah langsung nawarin Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad ikhtar baina antakuna nabiyan au malikan. Muhammad, pilih. Kamu ibadah begitu luar biasa. Sekarang kamu tinggal pilih. Mau jadi nabi atau mau jadi raja? Ikhtar baina antakuna nabiyan au malikan. Pilih Muhammad mau jadi nabi apa jadi raja. Ini yang nawarin bukan Pak RT, Pak RW, bukan lurah. Ini langsung Allah yang nawarin. Ya.
Apa jawaban Rasulullah? Disuruh milih antara jadi nabi atau jadi raja. Fakhtara ubudiyatan. Tapi Rasulullah milihnya adalah pengen jadi hamba. Pengen jadi hamba saja enggak ya Allah. Saya enggak pengen jadi nabi. Saya enggak pengen jadi raja. Saya hanya jadi hambamu ya Allah. Fakhtara ubudiyatan. Ya. Begitu merendahnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita semua. Sehingga dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, tapi justru derajatnya diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'tan nida 'alaika salam. Salatu wassalamu alaih. Apa itu? Tarhib. Tarhib biasa menjelang subuh. Wa ilal muntaha. Dan ke sidratul muntaha. Rufi'ta kamu diangkat Muhammad. Kariman dimuliakan oleh Allah. Jadi karena merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Justru dinaikkan derajat setinggi-tingginya. Dinaikkan ke sidratul muntaha. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman. Inilah dasar kita semua. Yang diangkat oleh guru kita. Sampai ke Allah memberikan penghormatan kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Dilihat di dalam Al-Quran. Tidak ada Allah panggil nama kepada kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada panggil nama. Kalau Allah manggil nabi-nabi yang lain, namanya aja. Wa qulna ya Adamu. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, kamu tinggallah di surga. Ya. Jadi ya Adam langsung namanya dipanggil. Ya Adam, ya Idris, ya Nuh, ya Yahya, Zakaria, ya Musa. Manggil namanya saja. Tapi ketika kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak memanggil nama. Enggak ada dalam Al-Quran. Ya Muhammad, enggak ada. Allah memanggilnya luar biasa halus. Ya ayuhan Nabi. Ya ayuhan Rasul. Ya abdihi. Ya, ya abdihi. Asro bi abdihi. Ya. Lailan asro bi abdihi bukan bi Muhammadi. Ya. Inilah luar biasanya akhlak kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada turun-turun kepada Abu Bakar, sampai kepada guru kita. Nah, yang mau disampaikan oleh guru kita ini, tugas kita sekarang bagaimana ini mempunyai akhlak yang baik, mencontoh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kitab Volution al-muraduhuna al-mahmudatul ladzi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabayyanahu Allah taala fil Qur'anil Karim anifan wal ilmu ladzi yadullu ala dzalika huwa ilmu tasawuf ya wa ta'allum hadzal ilmi fardu ainin syar'an. Ya. Jadi yang dimaksud di sini diangkat akhlak masalah akhlak ini kata guru kita dalam kitab Fadilul Syuhur ini adalah akhlak yang baik yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah dijelaskan dalam Al-Quran yang tadi ninnaka ala khuluqin adzim dan ilmu untuk menunjukkan hal tersebut untuk bisa mencapai akhlak tersebut tinggi adalah ilmu tasawuf bertorekoh ya wa ta'allum hadzal ilmi fardu ainin dan bertorekoh tasawuf ini hukumnya fardu ainin. Bukan fardu kifayah, fardu ainin, fardu ain. Artinya tiap seseorang wajib bertorekoh, wajib berilmu tasawuf. Ya. Kenapa wajib? Idza yahlu ahadun min aibin aw mardin qalbin aw min wafakin wadubin illal anbiya alaihi salatu wassalam. Karena setiap seseorang tidak luput dari kekurangan, tidak luput dari cacat, tidak luput dari penyakit hati kecuali para nabi. Seseorang itu tidak akan lepas dari dari aib. Siapapun kita pasti tidak terlepas dari kekurangan. Tidak ada di antara kita yang sempurna kecuali para nabi dan para orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jadi karena tidak ada yang sempurna, tidak terlepas dari aib penyakit hati, maka wajib fardu ain hukumnya kita bertorekoh. Ya, wajib siapapun kita. Meskipun itu udah jadi kiai, meskipun udah kiai gede, ya. Kalau bahasa pengertian apa, meskipun kiai sudah jadi kiai besar, pesantrennya 1.000 lantai, santrinya ribuan, tapi kalau belum ditalkin, kata Bang Sawa, kalau belum ditalkin, belum punya apa-apa. Nah, jadi udah jadi kiai besar, ngajarnya luar biasa, ngajar ini, ngajar ini. Santrinya 1.000 lantai, santrinya ribuan. Kalau belum ditalkin, belum punya apa-apa. Sampai Imam Asyadzili mengingatkan, man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musirron alal kabair wa huwa la yash'ur. Siapapun orangnya, ya, yang tidak terjun, yang tidak bertorekoh, yang tidak bertasawuf, yang tidak punya guru, yang tidak ditalkin, sampai dia mati, mata musirun alal kabair wa huwa la yashkuru. Dia mati dalam keadaan membawa dosa besar. Wa huwa la yashkuru. Sedangkan dia sendiri nggak ngerasa. Nggak ngerasa dosa, pada itu dosa besar. Dia mungkin sudah ngerasa, wah udah ngajar kemana-mana, udah ibadah ini. Apa kurangnya saya? Talkin. Ya, talkin. Kiai besar sekalipun. Nah, belum ditalkin, nggak punya apa-apa. Makanya sekelas Imam Ghazali talqin, sekelas Imam Abu Asy'arani talqin. Ini kalau belum talqin, meskipun jadi kiai besar, belum punya apa-apa. Ya. Maka ini jadi renungan kita semua di zaman Abah Anom. Ada seorang yang datang dari Malaysia, datang kepada pengersa Abah Anom, minta ditalqin, minta ditalqin. Ya. Abah, saya minta ditalqin. Apa jawaban pengersa Abah? Oh, ya udah sana wudhu dulu, kata Abah. Ya zaman dulu emang disyaratkan. Ya kalau sekarang yang talkin ya nggak wudhu juga nggak apa-apa. Syukur-syukur wudhu lebih afdol. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, perempuan lagi halangan, lagi haid, lagi nifas, langsung talkin sekarang boleh. Kalau dulu nunggu suci. Sekarang ya, sekarang boleh. Kalau dulu diumumin yang belum, yang mau saja ditalkin. Kalau dulu zaman Abah Anom. Sekarang mau nggak mau jorokin aja, kata Abah. Ya, jorokin ke sorga mah nggak dosa, kata Abah. Ya, makanya ada wakil, ada talkin umum, talkin masal. Ini Abah tanya, udah sana wudhu dulu, kata Abah Anom. Orang Malaysia ini nggak ngerti. Abah, wudhu apa, Bah? Orang Islam disuruh wudhu nggak ngerti. Ya, ya berarti orang ini sepanjang hidupnya nggak pernah sholat. Ya wudhu aja nggak tahu, nggak ngerti. Apakah Abah Anom marah? Oh ternyata enggak. Inilah guru muslim. Kata Abah Anom, hei, hebat, oi. Berarti kamu sepanjang hidup nggak pernah batal wudhu. Ini Abah Anom luar biasa. Hebat kamu. Berarti kamu ini sepanjang hidup nggak pernah batal wudhu, kata Abah. Nah, kenapa nggak pernah batal wudhu? Orang wudhu juga enggak. Ini jawaban Abah Anom. Kata Abah Anom, wudhu itu cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Oh iya, Bah, siap. Nah, orang itu ke air, dicuci mukanya, cuci tangan, cuci ini. Balik lagi. Abah, saya sudah cuci. Ya, ya nggak sempat diajarin niatnya kayak apa ya orang. Ah, kelamaan orang kayak gini. Udah, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Balik lagi. Saya sudah, Abah, sudah cuci kaki, sudah cuci tangan, sudah cuci muka. Oh iya, akhirnya ditalkin sama Abah no. Ditalkin sama Abah no. Ah, begitu talkin pulang ke Jakarta masih malam, sedangkan pesawat ke Malaysia besok pagi. Akhirnya dia ngikut manakib di rumah sesepuh manakib pada waktu itu, Haji Ucu Suparta di Jalan Tebet Raya.
Manakib di situ. Ngikut manakib. Setelah manakib orang itu meninggal. Orang itu meninggal. Orang Malaysia yang mau pulang besok pagi meninggal. Akhirnya dari Jakarta telepon ke Suralaya. Abah, ini orang Malaysia yang mau pulang besok meninggal, Pak. Apa jawaban Abah Anom luar biasa? Alhamdulillah, sudah punya bekal. Masya Allah. Jawaban Abah Anom, Alhamdulillah, sudah punya bekal. Ini nyambung. Padahal orang itu sepanjang hidup nggak pernah sholat. Kita tahu kalau orang itu di akhirat yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amal akan baik. Kalau sholat ini jeblok, rusak, maka seluruh amal yang rusak. Orang ini sepanjang hidup nggak pernah sholat. Tetapi kata Abanam, Alhamdulillah sudah punya bekal. Ini nyambung apa yang disampaikan oleh guru kita, Pangersa Abah Aus. Ya. Kata Abah Aus, biarpun kiai besar, ya, santrinya banyak, pondoknya 1.000, belum ditalkin, mati, meninggal, belum punya apa-apa. Belum punya apa-apa. Ini saking pentingnya talkin. Sedangkan orang Malaysia ini, sedang orang Malaysia ini yang belum sholat, ini baru juga mau taubat lah istilahnya, ditalkin, meninggal. Kata Abah Anom, Alhamdulillah, sudah punya bekal. Ini luar biasanya talqin zikir. Ya. Berarti bagaimana? Selamat orang ini selamat. Ya. Orang ini selamat, dia lebih enak, lebih tinggi derajatnya daripada kiai yang besar tadi. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk kita syukuri kita sudah mendapatkan talqin zikir. Alhamdulillahilladzi faddolana ala katsirin min ibadil mu'minin. Tidak sembarangan. Ya. Tidak semua orang yang bisa mendapat ketemu dengan guru mursyid. Hanya orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Wa yahdillahu fawal muhtan wa yudhan falan tajidalahu waliyyam mursyida. Biar rumahnya dekat Suryalaya. Biar rumahnya dekat Surnarasa. Nggak dapat hidayah dari Allah. Nggak ngerti dia. Tapi kita yang jauh-jauh dari Jakarta, dari Malaysia, dari mana, dari berbagai penjuru, dari penjuru negeri, dari penjuru dunia, ya, dapatkan pancaran cahaya. Kita bisa menjadi murid Abah. Alhamdulillahilladzi hadana min ibadilun. Ini semua adalah kehendak Allah. Mayyasha. Hanya orang-orang mayyasha yang dipertemukan oleh Allah dengan guru mursyid. Hanya orang mayyasha, orang yang mau dengan ditalqin zikir oleh guru mursyid. Alhamdulillah. Semua kita selalu istiqomah bersama beliau. Dunia akhirat bersama beliau. Amin. Ya Rabb. Amin. Kurang Jumat. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.